ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, marilah kita bersaat hening. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, marilah kita mengangkat pujian Kidung Keesahan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan kita pada hari ini dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 16. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zipia dari Bersyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa,
uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau segala perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebusan salah dan uang korban menghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengar, tapi mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Raja Yoaslah yang menemukan peti kolekte. Prinsip peti seperti ini, tutupnya berlubang di tengah, uang yang sudah dimasukkan ke dalamnya tidak mungkin diambil kembali. Peti seperti ini cocok sekali untuk mengajar anak-anak menabung. Tetapi bukan anak-anak saja yang tergoda untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikannya dengan sukarela. Pada masa Yoas banyak sekali penyalahgunaan persembahan sukarela jemaat, sampai rasa suatu ketika menetapkan bahwa semua uang yang diberikan rakyat harus dimasukkan ke dalam peti. Apabila peti itu sudah penuh, maka orang yang ditunjuk untuk itu harus membukanya dan menyerahkan uang itu kepada tukang-tukang guna, perbaiki, dan pemeliharaan rumah Allah. Kelemahan rohani sering timbul akibat kecerobohan memegang uang. Umat Allah harus suka memberi dan juga seksama dalam hal pengeluaran uang. Jika tidak, tentu tidak akan dipercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Lukas 16 ayat 11. Amin. Mari kita saat hening.
Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena atas berkat-Mu, kami anak-anak-Mu hingga saat ini masih dapat berdiri, masih dapat merasakan setiap nafas kehidupan. Bapa, pada masa kini begitu banyak tantangan yang kami hadapi, baik itu dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami di tengah masyarakat, dan juga pada saat ini yaitu pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa setiap tantangan itu pasti kami dapat lalui, karena kami punya Allah yang begitu luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan kami, dan akan selalu memegang tangan kami untuk berjalan bersama. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur dalam segala program-program dan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dirancanakan. Bapa memberkati, Bapa sertai agar apa yang dirancanakan semuanya itu dapat berjalan dengan baik, dan di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para staf-staf gereja, Pak Bangun sebagai pendeta, tim multimedia, dan tim-tim lainnya. Bapa memberkati hidup mereka, segala pergumulan mereka, pelayanan mereka. Kiranya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab itu mereka dapat lakukan dengan segala ketulusan hati, dan mereka lakukan itu berdasarkan Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah dari yang pusat hingga yang ke daerah-daerah dalam segala kebijakan-kebijakan mereka. Kiranya apa yang mereka keluarkan semuanya itu berdampak baik bagi masyarakat, dan semuanya itu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, ya Bapa. Ya Bapa, menutup doa ini kami akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.